Dari lorong gelap penuh sampah lahirlah sebuah cahaya. Dari seorang pemulung miskin tercipta legenda yang tak pernah padam. Inilah kisah seorang pria yang diuji oleh kemiskinan, dikepung oleh geng kejam, namun dipilih oleh takdir untuk menjadi panutan umat. Selamat datang di legenda Chico Nagata. Seorang pemuda miskin berusia 25 tahun, berbadan kekar, hidupnya dipenuhi penderitaan. Setiap hari ia menyusuri lorong-lorong gelap hanya untuk mencari botol bekas demi menyambung hidup. Namun siapa sangka, takdir membawanya pada sebuah peristiwa besar, saat ia tanpa sengaja menyaksikan penculikan oleh geng paling ditakuti, Naga Hitam. Dari sinilah, perjalanan hidup Chico berubah selamanya. Ia menyelamatkan seorang wanita muda, yang ternyata adalah Yesa Latasa, seorang CEO cantik berusia 23 tahun dengan kekayaan miliaran rupiah. Pertemuan itu bukan sekadar penyelamatan, tapi awal dari kisah cinta yang menggetarkan. Yesa jatuh cinta pada pandangan pertama, dan seminggu kemudian, ia melamar Chico secara terbuka. Sejak hari itu, hidup Chico berubah drastis. Dari pemulung miskin menjadi sosok panutan, bukan karena hartanya, melainkan karena iman, ketakwaan, dan sifat dermawan yang selalu ia jaga. Inilah kisah tentang kekuatan tersembunyi, kehormatan, dan kebangkitan pria sejati. Inilah awal dari sebuah legenda. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan sempit kota dipenuhi genangan air bercampur lumpur, sementara lampu jalan berkedip lemah, seakan-akan ikut menanggung penderitaan orang-orang miskin yang berdiam di sekitarnya. Di antara lorong-lorong gelap itu, seorang pemuda bertubuh kekar berjalan pelan dengan karung goni di pundaknya. Namanya Chico Nagata, 25 tahun, seorang pemulung yang hidup dari botol-botol plastik dan besi bekas yang ia kumpulkan setiap hari. Chico bukan hanya sekadar pemulung. Setiap langkahnya adalah perjuangan, setiap napasnya adalah doa. Meski tubuhnya kuat, hatinya penuh luka, bukan karena hinaan orang yang sering meremehkannya, tapi karena takdir hidup yang membuatnya harus terus bertahan di jalanan. Ia teringat ibunya yang sakit-sakitan di rumah kontrakan reot. "Sabar, Bu, suatu hari kita pasti keluar dari kesusahan ini," bisiknya dalam hati. Lorong itu sepi, hanya suara tetesan air dari atap-atap seng berkarat yang menemani. Bau sampah menyengat, namun Chico sudah terbiasa. Dengan tangan kokohnya, ia mengais tumpukan botol bekas, satu demi satu dimasukkan ke dalam karung. Dalam keheningan itu, sesekali ia menengadah ke langit, berucap lirih, "Ya Allah, berikan hamba jalan keluar dari kesempitan ini. Jangan biarkan hamba menyerah." Di tengah kesibukannya, langkah Chico terhenti. Dari ujung lorong gelap, ia mendengar suara gaduh, teriakan lirih seorang perempuan yang dipaksa. Suara itu menusuk telinganya, membuat tubuhnya menegang. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Suara sepatu kasar dan tawa mengejek semakin jelas. Chico menaruh karungnya di samping dinding, lalu melangkah perlahan. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena nalurinya berkata ada yang tak beres. Dalam cahaya remang, ia melihat beberapa pria berbadan besar mengelilingi seorang wanita muda. Tangan wanita itu diikat, mulutnya ditutup kain. Matanya memancarkan ketakutan yang dalam. "Astagfirullah," desis Chico. Darahnya mendidih. Ia tahu siapapun perempuan itu, ia tidak pantas diperlakukan demikian. Namun, jumlah mereka 10 orang, dan semuanya tampak membawa senjata tajam. Seorang pemulung seperti dirinya, melawan geng berbahaya, itu sama saja bunuh diri. Namun, dalam hati kecilnya, suara lain berbisik, "Jika kau diam, kau sama saja seperti mereka." Keberanian bukan milik orang kaya, tapi milik orang yang beriman. Chico mengepalkan tangannya, otot-otot lengannya menegang. Wajahnya yang keras kini, dipenuhi tekad. Dengan langkah mantap, ia maju keluar dari kegelapan lorong. Suaranya menggelegar, meski penuh ancaman bahaya, "Hei, lepaskan dia. Kalau kalian masih manusia, jangan sentuh perempuan itu." Suasana seketika hening, geng Naga Hitam menoleh bersamaan. Malam yang sunyi itu baru saja menjadi awal dari sebuah takdir besar. Lorong yang tadinya hanya diisi suara hujan menetes kini dipenuhi tatapan penuh kebencian dari 10 pria bertubuh besar. Mereka adalah geng Naga Hitam, kelompok kriminal yang ditakuti di seluruh kota. Pakaian hitam mereka basah oleh hujan, dan di tangan masing-masing tergenggam pisau serta rantai besi. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah penuh tato, menyeringai saat melihat Chico berdiri menantang. "Siapa kau, pemulung busuk?
Berani sekali mengganggu urusan kami, ejeknya dengan suara serak, diikuti tawa kasar anak buahnya. Bagi mereka, Chico hanyalah serangga kecil yang bisa diinjak kapan saja. Namun tatapan mata Chico tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Ia berdiri tegak, seperti batu karang yang diterpa badai. Perempuan muda yang mereka culik menatap Chico dengan mata penuh harap. Dari balik ikatan kain di mulutnya, terdengar suara rintihan tertahan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, namun matanya bersinar saat melihat ada seseorang yang berani menghadapi para penjahat itu. Seakan-akan dalam dirinya lahir secercah harapan untuk selamat. Chico menarik napas dalam-dalam. Aku hanya pemulung, benar. Tapi malam ini, kalian tidak akan menyentuh perempuan itu lagi, katanya tegas. Kalimat itu seakan tamparan keras bagi geng tersebut. Suasana hening sesaat, lalu tawa mereka pecah lebih keras, penuh ejekan. Dengar itu, si miskin ini ingin jadi pahlawan. Hajar dia, teriak pemimpin geng. Seketika, dua orang preman maju dengan rantai berayun, menyerang Chico tanpa ampun. Chico bergerak gesit, tubuh kekarnya terlatih oleh kerasnya kehidupan. Ia menghindar dengan cepat, lalu menghantam wajah salah satu preman dengan tinju keras yang membuat pria itu terjatuh berlumuran darah. Preman lain mengayunkan rantai, mengenai bahu Chico hingga kulitnya robek dan darah mengalir. Sakitnya menusuk, namun ia menggertakkan gigi dan menahan diri untuk tidak roboh. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan perempuan ini jatuh ke tangan mereka." Semangat itu membuatnya terus berdiri meski tubuhnya mulai babak belur. Pertarungan semakin sengit, suara besi beradu, teriakan amarah, dan dentuman tubuh yang jatuh menghiasi lorong sempit itu. Chico melawan 10 orang dengan tangan kosong, tubuhnya penuh luka, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu jika ia jatuh, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan gadis itu. Di balik rasa takutnya, gadis muda itu menangis, namun bukan hanya karena ketakutan. Ia melihat sosok pemulung miskin yang dengan keberanian luar biasa menghadapi maut demi dirinya. Dalam hatinya, ia berbisik lirih meski tak ada yang mendengar, "Siapa sebenarnya kau, pria misterius yang rela melindungiku?" Tubuh Chico semakin penuh luka. Darah menetes dari pelipisnya, bahunya sobek karena rantai besi, dan nafasnya terengah-engah. Namun, sorot matanya sama sekali tidak padam. 10 pria naga hitam mengelilinginya, seakan siap meremukkan tulangnya kapan saja. Tapi di balik semua itu, Chico berdiri tegak, dadanya membusung, seolah berkata, "Aku tidak akan mundur." "Gila, orang ini keras kepala. Dia tidak tahu siapa kita," teriak salah satu preman dengan nada frustasi. Pemimpin geng mendesis sambil meludah ke tanah, "Dia cuma pemulung busuk. Hancurkan dia sampai tak bisa berdiri lagi." Teriakan itu membuat seluruh anggota menyerbu sekaligus, seperti kawanan serigala lapar yang ingin mengoyak mangsanya. Chico mengencangkan genggamannya, tubuhnya bergerak cepat meski penuh luka. Tinju kerasnya menghantam rahang salah satu penyerang hingga giginya patah. Ia memukul dengan amarah bercampur doa, setiap pukulan bukan hanya dari otot, melainkan dari keyakinan. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Sebuah pukulan besi menghantam punggungnya, membuatnya hampir tersungkur. Perempuan muda yang terikat itu menjerit lirih di balik kain penutup mulut. Air matanya mengalir deras, melihat sosok tak dikenal itu berjuang sendirian untuknya. Ia ingin berteriak, ingin memohon mereka berhenti, tapi tubuhnya terikat kuat. Dalam hatinya, ia berkata, "Kenapa kau begitu nekat melindungiku, wahai pria asing? Kau bahkan rela berdarah-darah demi aku." Salah satu preman mengayunkan pisaunya, hampir mengenai perut Chico. Dengan refleks, Chico menangkap tangan itu, lalu membantingnya ke dinding keras. Suara tulang berderak terdengar, membuat lorong itu semakin mencekam. Meski satu demi satu tumbang, tenaga Chico mulai melemah. Tubuhnya goyah, pandangannya berkunang-kunang. Namun, di saat tubuhnya ingin jatuh, teringat wajah ibunya yang menunggu di rumah, teringat doa yang setiap malam ia panjatkan. "Aku tidak boleh kalah. Hidupku memang hina, tapi malam ini harga diriku sebagai manusia dipertaruhkan." Dengan tekad itu, Chico berteriak lantang, "Selama aku masih berdiri, kalian tidak akan menyentuh perempuan itu." Teriakan itu menggema di lorong gelap, membuat para preman sejenak terdiam. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang pemulung miskin berani menantang mereka dengan nyali seperti singa. Pemimpin geng menyipitkan mata, merasa harga dirinya dipermainkan.
Ia menghunus pisau panjangnya, lalu berjalan maju. Baiklah, kalau kau ingin mati sebagai pahlawan, aku sendiri yang akan menghabisimu. Chico mengangkat kepalanya yang berlumuran darah, menatap tajam musuh di depannya. Meski tubuhnya hampir roboh, sorot matanya masih membara. Malam itu, di lorong penuh kegelapan, nyali seorang pemulung miskin sedang diuji, bukan hanya melawan geng, tapi melawan nasib yang berusaha menindasnya sejak lahir. Pisau panjang di tangan pemimpin geng naga hitam berkilat terkena cahaya redup lampu jalan. Nafas Chico tersengal, tubuhnya hampir roboh, namun tekadnya membuatnya tetap berdiri. Saat pisau itu hampir menembus tubuhnya, dengan sekuat tenaga terakhir, Chico menangkis dan menendang keras hingga sang pemimpin terguling ke tanah. Suasana mendadak hening, hanya suara deras hujan yang kembali turun menggantikan ketegangan. Para preman yang lain ragu untuk maju. Mereka melihat Chico berdiri seperti raksasa yang tak bisa dihancurkan, meski tubuhnya penuh luka dan darah. Ada aura keberanian yang membuat mereka mundur beberapa langkah. Pemimpin mereka menggeram kesal, namun sebelum ia bisa bangkit, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Panik, geng itu pun kabur ke kegelapan, meninggalkan pemimpin mereka yang pincang. Chico terhuyung, tubuhnya gemetar. Ia hampir jatuh, namun segera teringat perempuan yang masih terikat. Dengan langkah sisa tenaga, ia mendekat, lalu dengan susah payah melepaskan ikatan kain di mulutnya. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Wajah perempuan itu pucat, namun kedua matanya berbinar seakan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Aku, terima kasih, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Chico menatapnya sebentar, lalu menunduk. Kau sudah aman sekarang, jawabnya singkat. Meski sederhana, kata-kata itu terdengar seperti janjian tak tertulis, janji seorang pria yang rela berdiri di antara maut demi melindungi seorang asing. Cahaya lampu jalan yang berkedip menyoroti wajah Chico yang penuh luka. Yesa, perempuan itu, merasa dadanya bergetar. Ia melihat lebih dari sekadar pemulung, ia melihat ksatria, pelindung, pria yang berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pria sederhana membuat hatinya berdebar begitu hebat. Chico yang kelelahan akhirnya jatuh berlutut. Tubuhnya goyah, darah mengalir di kemejanya yang compang camping. Yesa spontan meraih tangannya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Jangan tinggalkan aku, tolong bertahan, bisiknya sambil menggenggam erat tangan Chico. Entah mengapa, hatinya begitu takut kehilangan pria asing ini. Dengan sisa kekuatan, Chico tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang benar. Itu saja, ucapnya sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar roboh ke tanah. Yesa berteriak histeris, memanggilnya berulang kali. Sirene polisi yang semakin dekat bercampur dengan suara tangisnya, menciptakan malam penuh emosi yang tak akan pernah ia lupakan. Di tengah hujan yang semakin deras, Yesa memeluk tubuh Chico yang tak sadarkan diri. Hatinya berkata, aku tidak mengenalmu, tapi sejak malam ini, kau bukan lagi orang asing. Kau adalah takdirku. Hujan terus mengguyur kota, membasahi tubuh Chico yang terkapar di pelukan Yesa. Sirene polisi mendekat, membuat para warga sekitar mulai berdatangan dengan wajah penasaran. Yesa, dengan pakaian mewahnya yang kini kusut dan basah, berteriak memohon pertolongan. Tolong, dia butuh ambulans. Cepat, suaranya gemetar, penuh kecemasan. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba. Petugas medis segera mengangkat tubuh Chico yang berlumuran darah ke atas tandu. Yesa ikut naik, tak peduli tubuhnya sendiri gemetar. Di dalam ambulans, ia menggenggam tangan Chico erat-erat, seakan tidak rela melepasnya. Setiap detik terasa begitu lama, ketakutannya bercampur dengan rasa kagum yang tak bisa ia pahami. Sesampainya di rumah sakit mewah, dokter dan perawat segera membawa Chico ke ruang operasi darurat. Yesa berdiri di depan pintu, menatap lampu merah, operation in progress, dengan air mata mengalir. Ya Tuhan, selamatkan dia. Jangan biarkan pria ini mati karena telah menolongku, doanya lirih sambil menekan dadanya yang terasa sesak. Jam demi jam berlalu, Yesa tidak beranjak sedikit pun dari kursi tunggu. Pikirannya kacau, namun satu hal jelas, ia tidak ingin kehilangan Chico. Ia teringat tatapan matanya, senyum kecilnya meski penuh luka, dan kalimat sederhana yang menusuk hatinya, aku hanya melakukan apa yang benar. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius,
lalu berkata, nyawanya selamat, tapi luka-lukanya cukup parah. Dia butuh istirahat total. Mendengar itu, Yesa menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tapi karena lega. Terima kasih, gumamnya. Beberapa jam kemudian, Chiko terbaring di ruang rawat dengan perban melilit hampir seluruh tubuh bagian atas. Wajahnya pucat, namun tetap terlihat tenang. Yesa duduk di samping ranjangnya, memandangi pria sederhana itu dengan penuh rasa penasaran dan kagum. Siapa kau sebenarnya, Chiko? Kenapa hatiku bergetar setiap kali melihatmu? Bisiknya, saat fajar mulai menyinari jendela rumah sakit, Chiko perlahan membuka mata. Pandangannya kabur, namun ia bisa melihat Yesa duduk di sisinya, matanya sembab karena menangis semalaman. Kau, masih di sini? Tanya Chiko dengan suara lemah. Yesa tersenyum samar, menahan air mata baru yang ingin jatuh. Aku tidak akan pergi, kau sudah menyelamatkanku. Sekarang tugasku menjaga agar kau tetap hidup. Chiko menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan, segala sesuatu ada karena kehendak Allah. Aku hanya pemulung biasa, aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Namun dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah takdir baru sedang menantinya, dan perempuan ini adalah bagian dari jalan itu. Pagi itu, matahari menembus kaca besar rumah sakit, memantulkan cahaya hangat ke dalam ruangan. Yesa masih duduk di sisi ranjang Chiko, dengan rambut sedikit berantakan karena semalaman ia tak tidur. Di hadapannya, pemulung yang diselamatkannya kini terbaring lemah dengan wajah penuh perban, namun tetap memancarkan ketenangan. Saat itu juga, Yesa menyadari bahwa pria ini berbeda dari semua laki-laki yang pernah ia temui. Yesa, seorang CEO muda berusia 23 tahun, terbiasa dikelilingi pria-pria berjas mahal, penuh gengsi, dan manis di mulut. Namun di balik semua pesona itu, ia selalu merasa kosong. Tidak ada satupun yang membuat hatinya bergetar, sampai malam itu, malam ketika seorang pemulung miskin berdarah-darah demi melindunginya, tanpa meminta apapun sebagai balasan. Ia teringat kembali bagaimana Chiko, dengan tubuh penuh luka, tetap berdiri menghadapi 10 pria bersenjata. Bagaimana sorot matanya yang penuh keberanian, dan bagaimana kata-kata sederhana itu, aku hanya melakukan yang benar, mengguncang jiwanya. Yesa menunduk, menggenggam jemari Chiko yang kasar dan penuh bekas luka kerja keras. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku merasa kau jauh lebih berharga dari semua pria kaya raya yang pernah mendekatiku? Bisiknya lirih. Kau pemulung, tapi hatimu lebih mulia dari siapapun. Chiko, siapa sebenarnya dirimu? Saat itu, Chiko membuka mata pelan. Ia menatap Yesa dengan pandangan samar, lalu berusaha tersenyum. Kenapa kau menangis? Aku masih hidup, bukan? Katanya dengan suara lemah, mencoba menenangkan. Yesa terdiam, hatinya makin bergetar. Ia tak sanggup menjawab, hanya menunduk sambil menghapus air mata. Beberapa perawat masuk untuk memeriksa kondisi Chiko. Salah satunya bertanya dengan sopan, Nona Yesa, apakah Anda masih ingin menunggu di sini? Kami bisa menjaganya. Namun Yesa menggeleng tegas. Tidak, aku akan tetap di sini. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untukku. Kini tugasku yang menjaganya. Kata-kata itu membuat para perawat saling pandang, heran sekaligus kagum. Dalam hati kecilnya, Yesa tahu bahwa perasaannya bukan sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang tumbuh lebih dalam, rasa kagum yang berubah menjadi cinta. Cinta yang datang tiba-tiba, seperti badai yang menghantam hatinya tanpa peringatan. Ia tersenyum samar, menatap Chiko yang kembali terlelap. Entah apa kata dunia nanti, tapi hatiku sudah memilihmu. Di luar ruangan, langit ceras akan memberi tanda bahwa takdir sedang menulis lembaran baru dalam kehidupan mereka. Yesa menggenggam tangan Chiko lebih erat, bertekad tidak akan melepaskannya. Malam kelam telah mempertemukan mereka, namun kini sinar cinta mulai tumbuh dari hati seorang CEO kaya raya untuk pemulung sederhana bernama Chiko Nagata. Hari-hari setelah kejadian di lorong gelap itu menjadi penuh cerita baru bagi Yesa. Ia tidak pernah absen menjenguk Chiko di rumah sakit. Setiap kali Chiko membuka mata, ia selalu melihat Yesa duduk di samping ranjang, meski wanita itu seharusnya sibuk dengan rapat, kontrak, dan urusan perusahaannya. Dunia bertanya-tanya, mengapa seorang CEO miliarder rela mengorbankan waktunya hanya demi seorang pemulung. Di dalam hatinya, Yesa tahu jawabannya. Ia sudah jatuh hati, bukan karena wajah atau harta,
melainkan karena keberanian dan iman seorang pria yang sederhana. Malam demi malam ia berdoa, memohon petunjuk apakah perasaannya benar atau sekadar rasa kasihan. Namun semakin lama ia dekat dengan Chiko, semakin jelas, ini bukan iba, ini cinta yang tulus. Chiko sendiri bingung dengan perhatian yang ia terima. Baginya, Yesa adalah sosok yang terlalu jauh dari jangkauannya, ibarat bintang di langit, sementara ia hanya pasir di jalanan. Kau terlalu baik padaku, Nona Yesa, ucap Chiko suatu malam. Aku hanya pemulung, aku tidak pantas berdampingan denganmu. Tapi Yesa hanya tersenyum, menatap matanya dalam. Chiko, di mataku kau lebih dari sekadar pemulung, kau lelaki sejati. Minggu berganti, berita tentang kejadian penyelamatan itu menyebar. Media menggambarkan Chiko sebagai pahlawan tanpa nama, yang menyelamatkan seorang CEO muda dari geng kriminal. Namun yang paling mengejutkan bukanlah berita itu, melainkan langkah berani yang diambil Yesa. Ia merencanakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seorang wanita dari kalangan elit, melamar Chiko secara terbuka. Hari itu, sebuah acara besar diadakan di ballroom hotel mewah milik perusahaan Yesa. Ratusan tamu undangan hadir, dari pengusaha papan atas, tokoh politik, hingga para jurnalis. Semua mengira acara itu adalah peluncuran proyek baru Yesa. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu, seluruh mata akan tertuju pada satu pria sederhana yang tidak pernah bermimpi berada di tengah kemewahan. Ketika acara dimulai, Yesa naik ke panggung dengan gaun anggun berwarna putih. Suaranya lantang, namun matanya berbinar penuh keyakinan. Malam ini bukan tentang perusahaan, bukan tentang kekayaan, melainkan tentang sebuah hati. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang telah menyelamatkan hidupku. Dia bukan pengusaha, bukan bangsawan, dia hanyalah seorang pemulung, tapi bagiku, dialah lelaki sejati yang pantas aku dampingi. Chiko yang duduk di barisan belakang terkejut, wajahnya memerah. Tamu-tamu undangan saling berbisik, kamera wartawan segera menyorot wajahnya. Yesa melangkah turun dari panggung, mendekat kepadanya dengan senyum penuh keteguhan. Ia berlutut di hadapan Chiko sambil mengeluarkan cincin, sesuatu yang tak pernah dilakukan seorang wanita kaya raya di depan publik. Chiko Nagata, maukah kau menikah denganku? Ruangan sontak hening. Semua orang terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun di tengah rasa kaget itu, ada pula decak kagum yang terdengar. Yesa menatap Chiko penuh harap, sementara Chiko duduk terpaku, dadanya berdegup kencang. Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana seorang CEO miliarder melamar seorang pemulung miskin, sebuah pertemuan takdir yang mengubah segalanya. Ruangan megah itu masih hening, hanya terdengar detak jam dinding dan suara jepretan kamera yang tidak henti-henti. Semua mata tertuju pada Chiko yang duduk kaku di kursinya. Di hadapannya, Yesa berlutut dengan cincin berkilau di tangan, senyum penuh harap terukir di wajahnya. Namun, bagi Chiko, momen itu terasa bagai beban yang menekan dadanya. Chiko menatap sekeliling, para pengusaha dengan jas mahal, wartawan dengan kamera, dan tamu undangan dengan tatapan penuh penilaian. Lalu pandangannya kembali pada Yesa. Matanya yang lembut, penuh cinta, seakan memohon jawaban. Tapi di balik itu semua, Chiko merasa dirinya hanyalah seorang pemulung miskin, tak lebih. Yesa, aku, suaranya tercekat, hatinya bergetar hebat. Seketika suasana berubah tegang. Tamu-tamu berbisik, beberapa bahkan tersenyum sinis. Pemulung itu pasti langsung mengiyakan, siapa yang menolak miliarder sepertinya. Terdengar celetukan dari salah satu tamu. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Chiko menarik napas panjang, menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, aku tidak pantas menerima lamaranmu. Ruangan sontak gaduh. Para tamu terkejut, wartawan semakin sibuk mengambil gambar. Yesa terdiam, senyumnya perlahan memudar. Tidak pantas, ulangnya pelan, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Chiko menggenggam lututnya erat-erat, tubuhnya gemetar. Aku hanya pemulung, Yesa. Hidupku hanyalah kotoran kota ini. Bagaimana aku bisa mendampingimu yang berdiri di puncak kemewahan? Air mata menetes di pipi Yesa, tapi bukan karena marah. Justru rasa kagum makin menguat. Ia tahu, Chiko benar-benar tulus. Bahkan di saat yang bisa mengubah hidupnya menjadi serba mewah, pria itu memilih menolak demi rasa rendah dirinya. Chiko, kekayaan bisa hilang, jabatan bisa lenyap, tapi hatimu, itu yang aku cari, katanya lirih, suaranya bergetar karena menahan tangis.
Namun Chiko tetap menunduk. Hatinya berperang hebat, antara cinta yang mulai tumbuh dan keyakinan bahwa ia hanyalah orang kecil. Aku takut, Yesa. Dunia akan menghina kita. Mereka akan menertawakanmu karena memilih orang sepertiku. Kalimat itu menusuk ruangan, membuat banyak orang terdiam, bahkan mereka yang tadi mencibir kini terpaksa menunduk. Yesa menggenggam tangan Chiko erat-erat, menatapnya dengan mata basah. Biar dunia menertawakan, aku tidak peduli. Aku tidak mencari pengakuan mereka. Aku hanya ingin hidup bersama pria yang berhati mulia, yang berani melindungiku, dan yang mencintai Allah lebih dari dirinya sendiri. Itu hanya ada padamu, Chiko. Suasana ballroom berubah haru. Beberapa tamu meneteskan air mata, bahkan para wartawan lupa sejenak pada kameranya. Di tengah kebisingan hati yang melanda, Chiko terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa penolakan ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian terbesar, menerima bahwa takdir kadang membawa manusia kecil ke jalan yang tak pernah mereka bayangkan. Beberapa hari setelah kejadian lamaran itu, hidup Chiko berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Media nasional maupun internasional ramai memberitakan kisah pemulung yang dilamar miliarder cantik. Nama Chiko Nagata mendadak dikenal semua orang. Dari lorong-lorong gelap penuh sampah, kini ia harus berhadapan dengan sorotan kamera, berita utama, dan jutaan mata yang menilai setiap langkahnya. Awalnya Chiko merasa tercekik. Ia yang terbiasa hidup sederhana mendadak dipindahkan ke kediaman megah Yesa, sebuah istana modern dengan halaman luas, dinding kaca berkilauan, dan pelayan yang selalu siap sedia. Saat pertama kali melangkah masuk, Chiko berhenti di depan pintu, menatap langit-langit yang menjulang tinggi. "Ya Allah, ini bukan duniaku," bisiknya lirih. Namun Yesa menyambutnya dengan senyum hangat. Ia menggandeng tangan Chiko, seakan ingin mengatakan bahwa rumah itu juga adalah rumahnya. "Kau tidak perlu berubah, Chiko. Aku tidak mencintai dunia mewah ini. Aku mencintaimu, justru karena kesederhanaanmu." Kata-kata itu membuat hati Chiko bergetar, meski tetap saja ada bayangan keraguan yang menghantui. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa canggung. Chiko seringkali bangun subuh untuk berdoa, lalu berjalan ke halaman rumah hanya untuk menghirup udara dan mengingat lorong-lorong yang dulu menjadi saksi hidupnya. Para pelayan memandangnya heran ketika ia masih terbiasa mencuci gelasnya sendiri atau membantu membawa barang. Bagi Chiko, kebiasaan sederhana itu adalah bagian dari dirinya yang tak bisa hilang. Media terus menyorot kisah mereka. Ada yang memuji Yesa karena keberaniannya melamar pria sederhana. Ada pula yang menghina Chiko dengan sebutan pemulung peruntungan. Komentar pedas itu menusuk hatinya, namun setiap kali ia mulai goyah, Yesa selalu berdiri di sisinya. "Abaikan mereka, dunia selalu mencibir hal yang tidak mereka mengerti," ucap Yesa penuh keteguhan. Di balik gemerlap kehidupan baru itu, Chiko tak pernah lupa berdoa. Setiap malam ia menengadahkan tangan, memohon agar hatinya tidak sombong dan agar ia mampu menjaga amanah besar ini. "Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat karena kemewahan. Jadikan harta ini jalan untuk menolong orang lain, bukan menjerumuskanku." Doa itu menjadi pelita di tengah keraguan. Perlahan, Chiko mulai menerima kenyataan bahwa ia kini berada di dunia berbeda. Tapi di dalam hatinya, ia bertekad satu hal, ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya. Dari lorong gelap ia berasal, dan ia akan tetap menjadi pria yang rendah hati meski kini tinggal di istana kaca. Namun jauh di balik senyumnya, Chiko tidak menyadari bahwa bayangan kelam masa lalu masih mengintainya. Geng naga hitam yang dulu dipermalukan belum menyerah. Mereka mengamati dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkan kehidupan baru Chiko dan mencuri kembali kebahagiaan yang baru ia temukan. Malam itu, langit kota diselimuti mendung pekat. Hujan turun deras membasahi jalanan, menyalakan kembali kenangan getir bagi Chiko. Di dalam kamar megahnya, ia sedang berdoa, memohon keteguhan hati. Namun, jauh di sisi lain kota, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di gudang tua. Geng naga hitam, yang dulu dipermalukan oleh keberanian Chiko, berkumpul kembali. Mata mereka menyala penuh dendam. Pemulung itu sekarang hidup di istana, geram salah satu anggota dengan nada penuh kebencian. "Kita dipermalukan di hadapan bos, dan dia malah dipuja sebagai pahlawan. Apa kita akan diam saja?" Ruangan itu bergemuruh dengan teriakan kesepakatan. Pemimpin mereka, seorang pria bertato dengan bekas luka di pipi bernama Ranga Hitam, mengepalkan tinjunya. "Kita akan rebut kembali harga diri kita.
Dan kita akan menghancurkan hidupnya di depan wanita kaya itu. Di kediaman Yesa, suasana hangat seolah tak terganggu. Yesa sedang menyiapkan makan malam sederhana bersama Chiko, mencoba menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus dilapisi kemewahan. Tawa kecil mereka pecah ketika Chiko salah menakar garam, membuat sup terasa asin. Namun di balik tawa itu, Chiko masih menyimpan keresahan. Bisikan hatinya mengatakan bahwa kedamaian ini terlalu indah untuk bertahan lama. Keesokan harinya, tanda-tanda mulai muncul. Beberapa kali Chiko merasa diawasi saat keluar rumah. Bayangan hitam terlihat mengintai dari kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Bahkan di pasar, seorang pria misterius sempat menyenggolnya sambil berbisik, "Nikmati kemewahanmu selagi bisa, pemulung." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Chiko berdiri. Yesa menyadari perubahan sikap Chiko. Ia melihat pria itu lebih sering termenung, bahkan bangun malam hanya untuk duduk di balkon menatap jauh. "Kau menyembunyikan sesuatu dariku?" tanya Yesa dengan lembut. Chiko menghela napas panjang. "Aku hanya merasa, masa laluku belum selesai mengejarku." Yesa menggenggam tangannya erat, berusaha menyalurkan ketenangan. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Namun, ancaman itu semakin nyata. Suatu sore, sebuah pesan misterius tiba di kediaman mereka. Amplop hitam tanpa nama, berisi foto Chiko saat masih memulung, dikelilingi sampah, dengan tulisan merah di bawahnya, "Ingat asalmu. Kau tidak pantas di tempat itu. Kami akan datang menjemputmu." Chiko menatap foto itu dengan rahang mengeras, hatinya berkecamuk antara marah dan takut. Yesa mencoba menguatkan, "Chiko, mereka hanya ingin membuatmu goyah. Kau tidak sendirian lagi." Tapi Chiko tahu, geng itu bukan sekadar gertakan. Ia sudah merasakan keganasan mereka. "Tidak, Yesa, mereka akan datang. Dan kali ini, mereka tidak hanya ingin mempermalukanku. Mereka akan menyerang segalanya yang aku cintai." Malam pun jatuh. Dari balik bayangan gedung-gedung kota, geng naga hitam menyalakan rokok mereka, wajah-wajah kejamnya disinai cahaya lampu jalan. Ranga hitam berdiri di depan mereka, senyum licik tersungging. "Bersiaplah, saatnya kita balas dendam. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa seorang pemulung tidak pantas berdiri di singgasana." Hari-hari Chiko semakin berat sejak geng naga hitam kembali menunjukkan taringnya. Tidak hanya ancaman, mereka mulai melancarkan fitnah di media sosial dan media massa. Berita palsu menyebar, Chiko memanfaatkan Yesa demi kekayaan. Foto-foto lama Chiko saat memulung dipelintir menjadi bahan ejekan. Sebagian publik mulai meragukan ketulusannya. Namun alih-alih marah, Chiko memilih tersenyum dan berkata lirih, "Biarlah manusia menilaimu sesuka hati, yang terpenting Allah tahu isi hatimu." Serangan tidak berhenti di situ. Beberapa kali mobil mewah Yesa dirusak oleh orang tak dikenal, bahkan ada upaya pembakaran kecil di gudang rumah mereka. Polisi turun tangan, tetapi bayangan geng naga hitam selalu licin, hilang sebelum bisa ditangkap. Yesa mulai khawatir, namun Chiko tetap menenangkan. "Jangan takut, selama kita berjalan di jalan Allah, pertolongannya pasti lebih dekat dari urat leher kita." Di tengah semua itu, masyarakat kecil justru semakin menghormati Chiko. Mereka melihatnya tetap rendah hati, masih suka duduk bersama tukang becak, menyapa anak-anak jalanan, bahkan membagikan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Sosok pemulung yang dulu diremehkan kini menjadi panutan. Banyak orang berkata, kalau semua orang kaya berhati seperti Chiko, dunia ini akan lebih damai. Namun fitnah dari geng naga hitam semakin menggila. Mereka menyebarkan isu bahwa Chiko terlibat dalam bisnis gelap dan kekerasan. Sejumlah pengusaha menolak bekerja sama dengan Yesa karena takut terkena imbas. Beberapa sahabat bisnisnya berbalik menjauh. Bagi Chiko, ini ujian yang jauh lebih berat daripada kelaparan di lorong-lorong dulu, karena sekarang yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya, tapi juga nama orang yang ia cintai. Di tengah gempuran itu, Chiko semakin mendekat kepada Allah. Ia tidak pernah melewatkan tahajud, menengadahkan tangan dengan air mata. "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jangan biarkan fitnah ini membuatku sombong atau putus asa. Jadikan aku kuat, agar bisa melindungi orang-orang yang Kau titipkan padaku." Doa itu menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Kesabaran Chiko membuat banyak orang tersentuh. Wartawan yang awalnya berniat menjatuhkannya, justru terpukau ketika melihat Chiko dengan tenang membantu korban banjir di sebuah kampung tanpa membawa kamera atau pencitraan. "Dia bukan seperti yang mereka katakan," ucap salah satu wartawan, akhirnya menuliskan artikel yang memuji ketulusan Chiko.
Perlahan, opini publik mulai berubah. Yesa selalu ada di sisinya, meski hatinya sempat terguncang. Bagaimana kau bisa setegar ini, Chiko? Aku saja hampir menyerah dengan semua fitnah ini. Chiko tersenyum lembut, menatap istrinya dengan penuh cinta. Karena aku percaya, setiap fitnah adalah ujian keimanan. Jika aku marah, berarti aku kalah. Tapi jika aku sabar, Allah sendiri yang akan membersihkan namaku. Dan benar saja, semakin Chiko bersabar, semakin banyak hati yang berbalik membelanya. Dari seorang pemulung yang diremehkan, kini Chiko menjadi simbol keteguhan, iman, dan kedermawanan. Namun di balik semua ketenangan itu, geng naga hitam tidak tinggal diam. Mereka sadar fitnah saja tidak cukup, mereka harus menghancurkan Chiko secara langsung. Sebuah badai besar pun tengah bersiap menerjang. Malam itu, angin bertiup kencang. Kota seakan bernafas dalam kegelisahan. Chiko baru saja selesai menunaikan salat tahajud ketika ia mendengar suara dentuman keras dari halaman rumah. Kaca bergetar, alarm mobil meraung. Ia segera berlari keluar dan menemukan api kecil mulai menjilat pagar besi. Yesa yang baru bangun terkejut, wajahnya pucat. Chiko, apa yang terjadi? Belum sempat Chiko menjawab, serangkaian bom molotov kembali dilemparkan. Api meledak di beberapa sudut taman, membuat para pelayan panik berlarian. Di kejauhan, siluet beberapa pria berjaket hitam tampak berlari di bawah kegelapan. Chiko mengenali tanda itu, geng naga hitam. Mereka benar-benar sudah memulai perang. Chiko bergerak cepat. Ia berteriak kepada para pelayan untuk membawa Yesa masuk ke ruang aman bawah tanah. Namun Yesa menolak. "Aku tidak akan meninggalkanmu," serunya keras, meski tubuhnya gemetar. Chiko menggenggam bahunya, menatap dalam-dalam. "Yesa, kau adalah alasan aku berdiri sampai hari ini. Aku harus melindungimu, meski nyawaku." Taruhannya. Tiba-tiba, suara motor meraung dari jalanan. Puluhan anggota geng naga hitam datang, membawa senjata tajam dan besi. Mereka menerobos pagar yang terbakar, masuk dengan wajah beringas. Ranga hitam berdiri di depan, matanya penuh dendam. "Pemulung, kau pikir bisa lari dari kami hanya karena sekarang kau tinggal di istana? Malam ini kau akan kembali jadi sampah." Benturan pun tak terhindarkan. Chiko yang dulu hanya pemulung, kini berdiri menghadapi mereka dengan tubuh kekar yang dilatih oleh kerasnya hidup di jalanan. Ia meraih besi yang tergeletak, menangkis pukulan demi pukulan. Suara logam beradu, jeritan, dan kobaran api bercampur menjadi malam paling mencekam dalam hidupnya. Yesa yang bersembunyi di balik dinding kaca melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berlari menolong, tapi rasa takut mengikat langkahnya. "Ya Allah, lindungi dia," doanya lirih, air mata jatuh tanpa henti. Setiap kali Chiko terhantam, hatinya serasa ikut hancur. Namun Chiko terus bertahan, meski tubuhnya mulai penuh luka. Pertarungan berlangsung sengit. Satu demi satu anggota geng tumbang karena keteguhan Chiko. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ranga hitam maju sendiri, membawa pisau panjang yang berkilau diterpa api. Dengan senyum licik, ia berbisik, "Aku akan menghabisimu di depan wanita itu." Pisau itu melayang ke arah Chiko, membuat semua yang menyaksikan menahan napas. Di saat kritis itu, Chiko menguatkan diri. Dalam hati ia berdoa singkat, "Ya Allah, jangan biarkan kezaliman menang. Berikan aku kekuatan untuk melindungi amanahmu." Dengan tenaga terakhirnya, ia menangkis serangan Ranga, tubuhnya gemetar namun matanya penuh cahaya iman. Malam itu, pertarungan bukan sekadar tentang hidup dan mati, tetapi tentang harga diri, cinta, dan keimanan yang sedang diuji. Api masih berkobar di halaman rumah mewah itu, menciptakan bayangan menari di tembok kaca. Anggota geng naga hitam yang tersisa berdiri melingkar, menyaksikan duel mematikan antara pemimpin mereka, Ranga hitam, dan Chiko yang berdarah-darah. Hanya suara napas terengah-engah dan dentuman hujan di atap yang mengisi malam itu. Ranga mengayunkan pisaunya dengan kecepatan mematikan. Setiap tebasannya diarahkan untuk mengakhiri hidup Chiko. Namun Chiko bertahan, meski luka di lengannya terus mengucurkan darah. Dalam hatinya, ia hanya berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku tumbang sebelum melindungi orang-orang yang kau titipkan padaku." Doa itu menjadi bahan bakar terakhir di tubuhnya yang lelah. Yesa berteriak dari kejauhan, suaranya pecah oleh tangis. "Chiko, jangan menyerah." Jeritan itu menusuk hatinya, membangkitkan semangat yang hampir padam. Dengan mata penuh tekad, Chiko menangkis serangan demi serangan,
hingga akhirnya besi di tangannya patah. Kini ia hanya mengandalkan tinjunya, tubuhnya, dan imannya. Ranga tertawa sinis. Apa yang bisa kau lakukan tanpa senjata, pemulung busuk? Dengan tatapan penuh kebencian, ia menusukkan pisau lurus ke dada Chico. Namun dengan kecepatan luar biasa, Chico menangkis dengan tangannya yang berdarah, lalu memutar tubuh, melayangkan pukulan keras ke wajah Ranga. Dentuman tinju itu membuat pemimpin geng terhuyung. Pertarungan berubah liar, Ranga membabi buta, sementara Chico tetap tenang, meski tubuhnya penuh luka. Setiap gerakan Chico mengingatkan pada perjalanan hidupnya, berjuang melawan lapar, bertahan dari kerasnya jalanan, dan tak pernah menyerah meski diremehkan. Kini semua itu bermuara pada satu pertarungan, membuktikan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh asal-usul. Dengan teriakan penuh tenaga, Chico menghantam dada Ranga dengan pukulan terakhir. Tubuh lawannya terlempar keras ke tanah, pisaunya terlepas. Ranga meraung kesakitan, tak lagi mampu bangun. Sunyi menyelimuti halaman. Api yang tadinya berkobar kini hanya meninggalkan asap, seakan ikut menjadi saksi kemenangan yang lahir dari iman dan keteguhan hati. Anggota geng yang tersisa gemetar. Mereka saling pandang, lalu satu persatu melempar senjata dan kabur meninggalkan pemimpin mereka. Yesa berlari menghampiri Chico, memeluk tubuhnya yang hampir roboh. Air matanya bercampur dengan darah di wajah Chico. "Kau menang, Chico, kau selamatkan kita," bisiknya dengan suara bergetar. Chico menatap langit malam yang dipenuhi asap dan hujan. Bibirnya tersenyum lemah. "Bukan aku yang menang, Yesa, ini kemenangan dari Allah. Aku hanya hambanya yang lemah." Lalu ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya penuh syukur. Malam itu, lahirlah legenda baru, pemulung yang mengalahkan geng paling kejam, bukan dengan kekuatan semata, melainkan dengan iman. Keesokan pagi, berita kemenangan Chico menyebar bak api menyambar ilalang. Semua stasiun televisi, media cetak, dan sosial media membicarakan satu hal, seorang mantan pemulung mengalahkan geng paling brutal hanya dengan keberanian dan iman. Foto Chico yang berdarah-darah, berdiri tegak di depan rumahnya yang hangus, menjadi simbol baru bagi rakyat kecil. Dunia terpukau, namun bagi Chico, kemenangan itu bukan alasan untuk berbangga. Ia duduk di masjid kecil dekat rumah, mengenakan pakaian sederhana meski kini memiliki segalanya. Orang-orang datang berkerumun, ingin bersalaman, ingin mendengar nasihatnya. Chico tersenyum ramah, menunduk rendah. "Saudaraku, jangan kagumi aku. Kagumilah Allah, yang memberi kekuatan pada seorang pemulung lemah hingga bisa menundukkan kezaliman." Kata-katanya membuat banyak orang menitikkan air mata. Yesa menyaksikan semua itu dengan haru. Ia tahu, cintanya pada Chico bukan sekadar cinta seorang wanita pada pria, melainkan cinta pada sosok yang mampu membawa cahaya bagi banyak jiwa. Dalam hatinya, ia bersyukur karena Allah menuntunnya memilih jalan bersama Chico, meski awalnya penuh hinaan dari orang-orang. Kini, mereka justru menjadi saksi kebangkitan seorang legenda. Tak lama, undangan mulai berdatangan. Pemerintah mengundang Chico untuk berbicara tentang keadilan sosial, sekolah-sekolah mengundangnya memberi motivasi pada anak-anak miskin, bahkan tokoh agama memintanya berbagi kisah tentang kesabaran dan ketakwaan. Chico menerima dengan rendah hati. Ia selalu berkata, "Aku hanya ingin orang miskin tahu, bahwa mereka tidak perlu merasa rendah. Allah memuliakan siapapun yang ikhlas. Namun, menjadi panutan bukan tanpa cobaan." Beberapa orang kaya merasa tersingi. Mereka iri melihat bagaimana seorang mantan pemulung lebih dihormati daripada mereka yang bergelimang harta. Fitnah baru pun mulai berhembus, menyebut Chico hanya mencari popularitas. Tetapi kali ini, Chico tak gentar. "Jika niatku lurus, Allah akan membersihkan namaku. Dan jika aku salah, aku siap ditegur." Sikapnya membuat banyak orang semakin kagum. Di jalanan, anak-anak kecil mulai bermain sambil menirukan sosoknya. "Aku Chico Nagata, si pemulung pemberani," teriak mereka sambil berlari dengan tawa riang. Para orang tua hanya tersenyum, namun dalam hati mereka bangga karena anak-anak memiliki teladan yang lahir dari kesederhanaan, bukan dari dunia hiburan semata. Chico semakin giat berdakwah melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ia membangun rumah singgah untuk anak jalanan, membuka usaha kecil untuk mempekerjakan para pemulung, dan mendirikan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih, karena bagi Chico, harta hanyalah titipan. Malam itu,
Saat ia duduk bersama Yesa di balkon rumah yang kini diperbaiki, Chiko menatap bintang-bintang. Yesa, aku dulu hanyalah pemulung yang tidak dianggap siapapun. Tapi Allah mengangkatku, bukan untuk aku bangga, melainkan agar aku bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Inilah kebangkitan seorang pemulung, bukan sebagai raja, tapi sebagai panutan. Yesa menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Dan aku akan selalu berada di sisimu, Chiko, sampai akhir. Waktu terus berjalan, dan nama Chiko Nagata semakin harum. Dari lorong-lorong kumuh hingga istana megah, kisah hidupnya diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi penguat bagi mereka yang hampir putus asa. Ia yang dulu dipandang hina kini berubah menjadi simbol bahwa iman dan kesabaran bisa mengangkat manusia ke derajat yang tak terbayangkan. Pada suatu pagi, ribuan orang berkumpul di sebuah lapangan luas. Mereka datang bukan karena hiburan atau janji hadiah, tetapi karena ingin mendengarkan Chiko berbicara. Di hadapan lautan manusia itu, Chiko berdiri dengan pakaian sederhana, tanpa jas mahal atau perhiasan. Suaranya bergetar, penuh ketulusan. Saudara-saudaraku, jangan pernah malu dengan asal-usulmu. Sampah sekalipun bisa berubah menjadi cahaya, jika Allah berkehendak. Kalimat itu disambut dengan tangis haru dan tepuk tangan panjang. Yesa menatap dari sisi panggung, hatinya penuh kebanggaan sekaligus rasa syukur. Ia tahu perjalanan bersama Chiko tidak mudah, fitnah, ancaman, hingga pertempuran hidup dan mati telah mereka lewati. Namun semua itu terbayar ketika melihat bagaimana ribuan jiwa kini menemukan harapan dari kisah suaminya. Ia berbisik lirih, inilah pria yang kupilih, bukan karena harta, tapi karena hatinya. Chiko tidak hanya menjadi pembicara atau tokoh masyarakat. Ia menjadi sahabat bagi kaum lemah, pelindung bagi yang teraniaya, dan pengingat bagi yang terlena dalam harta. Rumahnya terbuka untuk siapa saja yang butuh pertolongan. Setiap senyumnya adalah doa, setiap tindakannya adalah dakwah tanpa kata. Orang-orang mulai menyebutnya bukan hanya pahlawan, tetapi legenda hidup. Namun Chiko selalu menolak pujian. Ketika seseorang memanggilnya, pahlawan bangsa, ia menunduk dan menjawab lembut, aku bukan pahlawan. Aku hanya pemulung yang Allah angkat derajatnya. Semua yang kalian lihat adalah miliknya, bukan milikku. Kerendahan hati itulah yang membuat cinta masyarakat semakin besar, dan membuat namanya abadi di hati mereka. Malam demi malam, Chiko tetap menunaikan tahajud, menangis dalam sujud panjang. Ia sadar, ujian hidup tidak pernah benar-benar berakhir. Ya Allah, doanya lirih, jangan biarkan aku lupa diri. Jadikan aku tetap hamba-Mu yang rendah hati, meski seluruh dunia mengagungkan namaku. Doa itu bergema di ruang hatinya, lebih kuat daripada segala tepuk tangan manusia. Legenda Chiko pun mulai menyebar ke luar negeri. Kisahnya masuk dalam buku, dokumenter, bahkan jadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi di balik semua itu, ia tetap berjalan di pasar untuk membeli sayur sendiri, tetap duduk bersama anak-anak jalanan, tetap tersenyum pada orang-orang yang dulu pernah meremehkannya. Kesederhanaan itu yang membuatnya abadi. Dan begitulah, perjalanan seorang pemulung miskin bernama Chiko Nagata tidak berakhir pada kekayaan atau kemenangan semata. Justru dari titik terendah ia menemukan cahaya, dan dari cahaya itu lahirlah legenda. Sebuah kisah yang tidak akan pernah mati, karena ia bukan hanya cerita tentang cinta dan keberanian, tetapi tentang iman, kerendahan hati, dan pengabdian seorang manusia pada Tuhannya. Itulah awal dari sebuah legenda. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran. Hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.